kontur yang melintaskan alur jalan melintasi rintangan yang ada tanpa penutupnya. Ya, artinya itu penghubung ya, misalnya nih katakanlah rintangan itu bisa sungai ya, bisa juga jalan raya. Ya, bisa juga jalan raya, bisa apalagi ya? Bisa juga rel, ya, rel kereta itu juga bisa, ya. Seperti saya di JLLB, kebetulan saya juga terlibat di jalur lintas jalur luar jalur luar Lingkar Barat. Kebetulan saya juga terlibat. Itu ada jembatan yang menyeberangi melangkahi rel double track, rel kereta api double track Surabaya Jakarta ya, yang lewat Pasar Turi. Tuh, jadi bisa jalan raya, bisa jalan kereta api. Nah, ini jenis rintangan ini antara lain sungai, jurang juga bisa ya. Ya, tidak hanya sungai, jurang pun bisa. Karena ada lembah kadang-kadang ya, ada lembah dihubungkan oleh dua bukit lembah itu sehingga perlu jembatan ya. Kemudian saluran irigasi itu juga bisa. Jalan raya, jalan kereta api ini ya. Kemudian ini lembah sama jurang itu mungkin hampir sama ya. Kemudian laut ya, laut seperti Suramadu itu laut atau selat. Laut, selat gitu ya. Kemudian sebutan jembatan di atas air disebut aquaduk ya. Di jembatan di atas sungai atau saluran air itu disebut aquaduk. Kemudian jembatan di atas jalan disebut viaduk ya. Viaduk seperti di stasiun Gubeng tuh yang dilangkahi oleh jembatan itu yang menuju ke Mustopo dari Wali Kota Mustajab ke Mustopo itu disebut viaduk ya. Atau di Sulawesi Kertajaya dia. Sulawesi Kertajaya itu ada jembatan kereta api di atasnya itu juga disebut viaduk. Ya. Kalau yang di sungai sudah lumrah lah. Ya. Kemudian komponen jembatan itu ada bangunan atas ya. Bangunan atas itu terdiri dari lantai kendaraan ya. Plat lantai kendaraan, terus balok memanjang, kemudian balok melintang. Balok melintang itu biasanya sering disebut diafragma ya. Balok melintang sering disebut diafragma, saya ulangi ya. Kemudian ada trotoar ya. Nah, trotoar itu atau pedestrian ya bahasanya ini sekarang tuh yang populer pedestrian. Jadi lewatan orang di trotoar itu. Kemudian ada ini sandaran ya. Di trotoar itu ada sandaran untuk memberi perlindungan atau proteksi ya terhadap pejalan orang itu sehingga orang nanti kalau ada lengahnya sedikit tidak sampai jatuh ke sungai atau ke ini di bawahnya ya, itu kerintangan di bawahnya itu ada disebut railing ya, itu trotoar itu. Kemudian pemikul utama itu adalah berupa balok atau rangka batang ya. Kalau balok itu balok memanjang sebagai balok utama ya. Kalau rangka batang jadi di sisi kiri dan kanan itu ada rangka batangnya sehingga nanti beban-beban seluruh beban yang bekerja baik itu beban kendaraan, beban merata, beban mati ya, semua dilembahkan dibagi dua, rangka batang kiri dan kanan jembatan. Ya, sehingga balok memanjang itu merupakan balok anak,
balok melintang itu merupakan balok nanti yang menghubungkan ke titik simpul rangka batang ya. Jadi reaksi dari balok melintang itu, jadi dia semi induk ya yang melintang itu. Yang balok anak memanjang itu beda ya. Tadi yang saya katakan kalau yang sistem balok itu ya, balok memanjang tuh balok utama ya. Kalau yang diafragmanya yang melintang tuh balok anak, balok pendukung ya. Kalau yang rangka batang, sekarang rangka batangnya yang utama. Balok memanjangnya balok anak, balok melintangnya itu semi induk ya. Nanti reaksi tumpuan kiri dan kanan itu dilimpahkan ke rangka batang pada titik simpul rangka batang. Jadi seperti itu. Ya, nanti kita secara detail nanti akan berikutnya. Kebetulan saya juga habis dapat menghitung jembatan rangka batang di Jember ya. Nanti mungkin saya bisa jadikan contoh soal itu ya. Contoh soal. Nah, kalau yang girder di JLLB saya termasuk di Jember, kemudian di Kediri itu saya beberapa desain jembatan dari saya strukturnya itu juga ada contoh-contohnya nanti ya. Saya akan berikan. Kemudian ada ikatan-ikatan ya, berupa yang ikatan angin atas dan bawah ya. Ikatan angin atas ini biasanya khusus untuk jembatan rangka batang ini yang tertutup namanya ya, yang tertutup, jadi di atasnya itu ada lagi rangka ya. Itu ada angin atas, kemudian ada angin bawah ya. Angin bawah itu di bawah lantai kendaraan biasanya ada ikatan angin ya. Selain ada ikatan rem ya, jadi di bagian di bawah lantai kendaraan tuh ada ikatan angin, ada ikatan rem ya. Kemudian ikatan tumbuk untuk khusus jembatan kereta api ya. Kemudian peletakan bangunan bawah itu ada pilar, ada tembok pangkal ya. Pilar itu biasanya kalau sungai itu dia ada di dalam sungai ya, pilar itu. Kalau yang tembok pangkal itu disebut, ada yang menyebut abutmen ya, ada juga landhoef ya. Landhoef artinya, land itu kan tanah ya. Jadi pondasi yang duduk di tanah di tepi sungai itu disebut landhoef atau abutmen ya, itu pangkal ya. Tuh, kalau yang di tengah ini disebut pier, ya, pilar atau pier. Tuh. Kemudian ada pondasi pendukungnya ini bisa pondasi dangkal, ya, dari apa namanya pier atau abutmen tadi, di bawahnya langsung ada telapak kaki pondasinya. Itu untuk betul-betul tanah yang bagus, ya, daya dukungnya bagus. Kemudian kalau lebih jelek lagi biasanya bisa setros, ya, trospal. Kemudian kalau yang lebih jelek lagi bisa tiang pancang, ya, lebih dalam lagi. Kemudian lebih jelek lagi kondisi tanahnya biasanya pakai borpel, itu juga bisa. Ya. Kemudian yang paling buruk lagi pakai sumuran. Ya. Biasanya diameternya di atas 1 meter ke atas, itu disebut sumuran. Ya, jadi tentu strukturnya berbeda-beda ya. Antara apa tadi setros, fondasi dangkal itu sudah jelas lah lumrah. Setros, kemudian tiang pancang, borpel, kemudian sumuran itu inilah jelas pasti ada perbedaan-perbedaan ini ya. Strukturnya ya. Kalau yang sumuran sering pakai beton sikluk namanya ya, yang di bagian bawah, di atas baru pakai tulangan yang mendekati permukaan ya. Kemudian ini ada approach, pendekat ya. Approach ini pendekat. Jadi dari ujung jembatan ya atau pangkal jembatan baru masuk akan itu ada namanya rem atau operate ya, bahasanya ini ada operate, sehingga nanti itu menuju ke balok
apa namanya, struktur jembatan awal ya, di awal jembatan itu disebut pendekat ya. Kemudian terdiri dari urugan ya, ada plat injaknya ya. Plat injak ini disebut juga biasanya expansion joint ya. Jadi penghubung dari rem ke struktur jembatan ya, plat injak atau disebut juga itu tadi ya, expansion joint ya. Kemudian yang ketiga, tembok penghantar kiri kanan. Ini adalah stabilitas biasanya untuk menahan gerusan ya. Misalnya gerusan dari istilahnya aliran traktif ya, dari aliran sungai itu, supaya tidak tergerus sehingga diberi pelindung. Kalau bahasanya orang proyek itu disebut plengsengan ya. Jadi di kiri kanan jembatan dipasang. Kemudian bangunan pengaman aliran ya, ada apron. Apron tuh misalnya gini, di hilir jembatan terutama itu sering diberi ini bendung ya. Apron itu untuk menahan lajunya aliran sungai ya. Disebut juga ada yang disebut scoring ya, bangunan scoring tuh, untuk menghindari tergerusnya pilar tadi ya, pier yang ada di tengah sungai itu ya. Terus pengaman lereng, ini sebetulnya apa yang saya sampaikan tadi, yang di kiri kanan jembatan itu termasuk ini misalnya ya, lereng itu. Terus tembok sayap ini ya, sama ini sebetulnya fungsinya hampir sama, tembok sayap itu tadi yang kiri kanan ini ya. Itu kalau apron ini tadi yang saya katakan tuh, ada yang nyebut scoring itu fungsinya supaya dasar atau pelcap dari ini tidak terkikis oleh ini gerusan dari aliran sungai ya. Nanti istilahnya kalau bahasa Jawanya tuh, di hilirnya pier itu tanahnya gerubung karena ditarik oleh arus sungai, sehingga diberi bangunan scoring atau apron itu ya, seperti itu. Kelengkapan jembatan, ini sandaran tadi ya yang saya katakan, sandaran, lampu penerangan, kemudian saluran air atau kabel ya. Mungkin ada kabel listrik, ada kabel telepon ya, yang menyeberang jembatan ya, seperti ini. Nah ini tadi kalau jembatan, nah ini tadi yang plat injak tadi ya, ini pendekat, ini namanya approach ya, ini daerah approach pendekat ya. Kemudian ini ada plat injak atau disebut juga expansion joint ya. Di sini biasanya expansion jointnya ada di sini biasanya ya, di sini. Supaya nanti kalau ada akibat suhu kembang susut akibat suhu, jadi tetap ada pemisahnya ya, sehingga tapi itu biasanya dari plat besi ya, sehingga nanti kalau ada perbedaan suhu, ini strukturnya tidak retak ya. Dengan adanya plat baja itu nanti tidak retak. Nanti mungkin kalau sering lewat jembatan nanti diperhatikan ya, ada namanya expansion joint itu ya. Ini peretakan atau bearing pad di bahasanya ini ya. Ini juga ada yang ngambil bimbingan saya juga jembatan, sudah lumayan lah banyak saya bimbing. Ini disebut juga bearing pad peretakan itu ya. Ini bangunan bawah, ini pondasi ya. Jadi pengertiannya seperti itu. Ini tadi kalau sistem balok yang memanjang ini adalah balok utama. Ya, balok utama, kemudian yang ini balok melintang atau disebut juga diafragma ya. Nah, ini kalau sistem balok ini pemikul utama. Ya. Seperti ini. Oke. Nah, ini rangka batang yang ini tadi ya, itu yang saya katakan tadi, bahwa nanti ini balok melintang ini sebagai semi induk. Ini yang balok memanjang, yang ini dari ini tumpuannya ya, balok memanjang nanti numpuk di balok melintang ini. Ini balok melintang. Ini sebagai balok anak ya. Nah, balok anak itu dipikul oleh balok melintang. Kemudian balok melintang ini dipikul oleh rangka batang ini ya. Jadi nanti
ini akan menjadi beban terpusat ya. Ini setiap simpul itu akan menjadi beban terpusat. Bisa di sini juga bisa ada. Terutama kalau jembatan rangka tertutup tadi saya katakan, di atas ini ada rangka lagi di atasnya ya. Sehingga nanti reaksi-reaksi dari batang rangka batang atas itu nanti menjadi beban pada titik-titik simpul ini ya. Jadi prinsipnya seperti itu ya. Untuk hari ini ya, saya kira saya cukup sekian dulu. Ini hari pertama karena ini istilahnya kan pendahuluan ya. Jadi sampai bangunan atas, sampai rangka batang ini, nanti minggu depan kita lanjutkan lagi. Ya. Iya. Ya, jadi saya jadi saya sampai di sini dulu ya. Nanti minggu depan karena di awal biar tidak terlalu capek. Sini dulu, nanti minggu depan kita teruskan lagi ya. Halo. Halo. Iya, Pak. Baik, Pak. Iya, Pak. Ya, ada pertanyaan sebelum saya tutup? Silakan, tadi apa yang saya jelaskan pendahuluan dari jembatan ini. Bisa diterima ya tadi penjelasan saya ya? Bisa, Pak. Ya. Silakan kalau ada yang ditanyakan dari kuliah tadi. Halo. Untuk saya pribadi belum ada, Pak. Ya, oke. Kalau gitu nanti jangan lupa absen ya. Ini 86 pengikutnya. Karena 87 termasuk saya ya. 87 itu termasuk saya. Dan pengikutnya 86. Kalau sesuai absen berapa sih seharusnya? 100 lebih kayaknya, Pak. Jangan lupa nanti absennya kirimkan ke Mas Brian ya. Halo. Iya, Pak. Absennya kirimkan ke Mas Brian, tolong dikoordinasi ini. Ini ABCD ya.